Halo para pendengar cerita dan penikmat sandiwara. Selamat datang kembali bersama Bang Emo di channel Cerita Bang. Di video kali ini Bang Emo akan menceritakan sebuah novel yang akan mengisahkan seorang gadis remaja berusia 19 tahun bernama Kanaya Indira Adiwinata, yang nanti akan sering kita sebut dengan panggilan Naya. Demi menghindari perjodohan dengan seorang pria yang merupakan bos mafia, ia justru menjebak seorang montir yang memaksa untuk menikahinya. Namun tanpa ia sadari, ternyata montir itu juga merupakan bekas bos mafia. Dan bagaimanakah kisah Naya? Kita langsung saja masuk ke bab yang pertama. Bab 1. Sinopsis. Zian, seorang pria dewasa berusia 30 tahun. Merupakan seorang bekas mafia perdagangan organ tubuh manusia ilegal yang telah insaf. Karena sebuah misi, dia memilih menjadi seorang pria biasa dengan membuka sebuah bengkel kecil bersama satu orang karyawannya. Rasa bersalahnya pada seorang gadis remaja yang tidak sengaja terkena tembakannya membuatnya memutuskan untuk meninggalkan dunia hitam. Zian yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis tersebut kemudian mencarinya hingga bertahun-tahun, namun tak kunjung menemukannya. Suatu hari, takdir mempertemukannya dengan Kanaya Indira Adiwinata, yaitu seorang gadis yang berusia 19 tahun tadi yang juga merupakan tunangan sahabatnya. Kanaya merupakan seorang gadis remaja yang berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Hidupnya bagaikan seorang putri raja. Dia tinggal menyebutkan apapun keinginannya dan semuanya akan dapat ia miliki. Ayahnya bernama Erlangga Adiwinata yang sangat memanjakannya. Kanaya sangat populer di kampus, begitu banyak pria kaya yang selalu mengejarnya. Namun dia selalu mengabaikan siapapun yang mendekatinya. Kanaya jatuh cinta pada Zian di hari pertama pertemuannya. Naya pun melakukan berbagai cara yang tidak biasa hanya untuk mendapatkan perhatian dari Zian. Suatu hari, perusahaan milik keluarga Adiwinata ditipu oleh rekan bisnisnya. Mereka terancam bangkrut. Untuk menyelamatkan perusahaan tersebut, terjadilah perjodohan antara Naya dengan Marvin. Marvin ini adalah seorang pria berusia 28 tahun yang merupakan sahabat lama dari Zian. Naya pun kabur di hari pernikahannya dan mendatangi Zian ke bengkelnya untuk memaksa menikahinya. Pernikahan Zian dan Naya membuat persahabatan Zian dengan Marvin berubah menjadi sebuah permusuhan. Zian yang merasa dijebak oleh Naya memberikan sebuah syarat sebelum pernikahan. Jika dalam 1 tahun aku tidak bisa jatuh cinta padamu, maka pergilah dari hidupku untuk selama-lamanya. Jadi selama 1 tahun ini, tidak akan ada kontak fisik di antara kita. Begitu syarat yang diajukan oleh Zian. Demi menyingkirkan Naya dan hidupnya, Zian melakukan segala cara agar Naya tidak betah dengan pernikahan mereka. Salah satunya membuat Naya hidup bersamanya dalam kesederhanaan, tanpa fasilitas mewah yang selama ini didapatkan Naya dari keluarganya. Naya pun dibuat kerepotan dengan kehidupan yang serba sederhana. Menjelang 1 tahun pernikahannya, Naya divonis dokter mengidap penyakit mematikan dan sudah tahap parah. Menyadari suaminya hanya seorang lelaki biasa dan pengobatannya memakan biaya yang banyak, Naya terpaksa menyembunyikan penyakit tersebut dari semua orang. Maafkan aku yang sudah serakah, akan mencintaimu dan menjebakmu ke dalam pernikahan ini. Bolehkah aku menjalani hari-hari terakhirku dengan menikmati peranku sebagai istrimu? Kalimat yang ditulis Naya dalam buku hariannya. Naya pun harus berjuang melawan sakitnya sendirian. Sementara Zian terus menyakitinya dengan berbagai cara. Mampukah kesabaran Naya meluluhkan hati Zian yang membentengi hatinya agar tidak jatuh cinta kepada Naya? Dan bagaimana reaksi Zian setelah mengetahui bahwa sang istri yang selama ini sengaja ia sakiti ternyata sedang berjuang melawan maut? Berbagai rahasia kemudian terungkap satu persatu membuat air mata tidak berhenti mengalir.
Bab 2. Salah tembak. Dor, dor, dor. Terdengar suara tembakan beberapa kali. Seorang pria berpakaian hitam menembaki beberapa pria di ujung jalan sana. Satu tembakan yang entah dari mana asalnya tepat mengenai bahu kiri laki-laki itu. Darah segera meluncur bebas dari lengannya. Dia meringis kesakitan memegangi bahu kirinya. Seorang wanita yang terlibat dalam aksi itu langsung panik melihat bosnya yang terkena tembakan. Buru-buru menghampiri bosnya. "Kau tidak apa-apa?" tanya wanita itu. "Tidak apa-apa, ayo cepat pergi dari sini," ajak pria itu. Mereka kemudian berusaha menghindari tempat itu dengan bersembunyi di tempat yang dirasa aman. Namun beberapa pria tiba-tiba menodongkan senjata pada mereka. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Seorang pria kemudian membidik senjata pada pria yang terkena tembakan di lengan kirinya. Melihat itu, asisten wanitanya tidak tinggal diam. "Bos, awas!" teriak wanita itu seraya mendorong tubuh bosnya. Tembakan pun meleset. Mereka kembali baku hantam hingga saling berebut senjata. Tiba-tiba tanpa sengaja pria itu menarik pelatuk pistolnya. Dor! Terdengar suara tembakan. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara sirine mobil polisi. Beberapa orang yang tadi terlibat aksi baku tembak segera berlari menuju mobil masing-masing dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Sementara pria yang tertembak di lengan kirinya itu masih mematung manakala matanya menangkap seorang gadis remaja yang masih menggunakan pakaian seragam sekolahnya. Meringis kesakitan, memegangi perutnya yang mengeluarkan darah. Pria itu membulatkan matanya menatap ke depan sana. Pistol digenggamnya terjatuh begitu saja. Pria itu dengan cepat berlari ke arah gadis remaja itu, meraih tubuhnya yang sudah tergeletak di jalan. Saat melihat wajah gadis itu, air matanya meleleh begitu saja. "Bukankah dia adalah gadis yang sudah kucari-cari? Sedang apa dia di sini?" batin pria itu. Pria itu ingat betul bahwa gadis itu merupakan gadis yang dia cari sejak beberapa minggu lalu. Gadis yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, dia benar-benar gadis itu. Aku masih ingat betul wajahnya. Apa yang kulakukan? Aku bahkan telah menembaknya, batin laki-laki itu. Maafkan aku sungguh tidak sengaja menembakmu, ujar pria itu. Dengan wajah pucat, gadis itu berusaha menyunggingkan senyum, menahan kesakitannya. Apa aku mati? Tanya gadis itu terbata-bata. Tidak, kau tidak akan mati. Kau akan selamat. Dokter pasti akan menyelamatkanmu. Aku mohon bertahanlah sebentar, ujar laki-laki itu. Aku sudah tidak kuat. Aku mohon bertahanlah. Pria misterius itu memeluk gadis itu seraya menangis. Mengutuki kebodohannya mengarahkan senjata sembarangan, sehingga gadis tidak berdosa itu harus menjadi korbannya. "Bos, ayo cepat pergi dari sini. Polisi semakin dekat." Asisten wanita dan beberapa pria segera menarik bosnya naik ke dalam mobil meninggalkan gadis yang tidak berdaya itu sendirian di jalan. "Apa kau sudah gila? Gadis kecil itu terkena tembakanku. Bagaimana kalau dia mati?" teriak laki-laki itu pada para anak buahnya. "Bos, antara dia yang akan mati atau kita yang akan mati. Jika kita tetap berada di sini, polisi akan segera menangkap kita," ujar wanita bernama Marisa itu. Pria itu terus menengok ke belakang sana melihat gadis tersebut. Rasa bersalah yang teramat besar menguasai hatinya. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa sakit melihat korban yang ia tembak. "Tapi bagaimana dengan gadis itu?" "Jangan khawatir bos, polisi pasti akan menemukannya dan segera membawanya ke rumah sakit," ucap pria yang sedang menyetir. "Aku baru saja menembak seseorang yang tidak berdosa. Kalau dia mati, aku akan merasa bersalah seumur hidupku." Entah mengapa ada perasaan sakit di hatinya melihat gadis remaja itu berusaha menahan kesakitannya. Biasanya pria satu ini tidak punya belas kasihan pada siapapun. Sementara itu, kepanikan terjadi di sebuah rumah sakit, manakala seorang pasien korban dari tembakan itu baru saja tiba.
Dengan sigap, para petugas kesehatan segera membawanya ke ruang operasi untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di perutnya. Dua orang pria dengan wajah panik berlari masuk ke dalam rumah sakit setelah mendapat telepon dari pihak rumah sakit yang mengabarkan bahwa putrinya terkena tembakan. Pria paruh baya itu terlihat mondar-mandir di depan ruang operasi. "Apa yang terjadi? Kenapa putriku bisa terkena tembakan?" tanya pria itu. "Tenanglah tuan, polisi sedang menyelidiki kasusnya," ucap seorang asisten prianya. "Cari pelaku penembak itu, walaupun ke ujung dunia sekalipun. Temukan orang yang telah menembak putriku," titah pria dengan tatapan membunuh itu. "Baik tuan." Setelah berjam-jam menunggu di depan ruang operasi, seorang dokter dengan pakaian hijau keluar dari ruangan itu. "Apa Anda keluarga pasien?" tanya dokter. "Ya, aku adalah ayahnya," jawab pria itu. "Mari ikut saya ke ruangan, saya akan menjelaskan kondisi putri Anda." Pria itu segera berjalan mengikuti dokter menuju ke ruangannya. "Dokter, bagaimana keadaan putriku?" tanya pria itu. "Sebelumnya, kami sangat minta maaf, anak Anda sedang kritis, perlu menangani organ hatinya." Pria itu hanya dapat menangis mendengar ucapan dokter tersebut. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. "Dokter, aku mohon, lakukan apapun untuk menyelamatkan putriku. Jangan khawatirkan soal biaya, berapapun biayanya, pasti aku akan mencarinya. Yang penting putriku bisa diselamatkan." Ini bukan hanya tentang biaya saja, Tuan, tapi kondisi fisiknya yang lemah, sebagian hatinya harus diangkat karena mengalami kerusakan akibat tembakan tadi. Bagai mendapat hantaman keras, pria itu bersandar di kursi, frustasi memikirkan nasib putrinya yang baru saja memasuki bangku sekolah menengah atas itu. "Sebagian hatinya, dokter?" tanya pria itu dengan suara bergetar, ketakutan akan kehilangan putri sematawayangnya yang akan mengalahkan segalanya. Hati memiliki kemampuan untuk bergenerasi kembali. Sel hepatosit dalam hati manusia dapat membentuk kembali sel-sel hati yang telah rusak, tutur sang dokter. "Benarkah?" tanya pria itu. "Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jika Anda setuju dengan tindakan medis yang akan kami lakukan pada putri Anda dapat menandatangani berkas persetujuan dan menyelesaikan administrasinya, Pak," ucap dokter itu. "Baiklah dokter, lakukan yang terbaik untuk putriku," pinta pria itu. Bab 3. Berawal dari mimpi. Berlatar pada 4 tahun kemudian, alunan suara biola terdengar sangat indah, memanjakan telinga siapapun yang mendengarkannya. Kelopak bunga mawar berwarna merah bertaburan di atas karpet merah berbentuk gambar hati. Dengan senyum indahnya, seorang gadis yang terbalut gaun putih berjalan dengan anggun di atas taburan bunga itu. Seorang pria dengan ketampanan sempurna memakai jas berwarna hitam menyunggingkan senyum mewahnya, menunggu sang gadis naik ke atas panggung. Pria itu mengulurkan tangannya pada sang gadis, disambut dengan bahagia oleh gadis itu. Bagai bulan jatuh di pangkuannya, itulah gambaran kebahagiaan yang terlihat dari wajah gadis cantik itu. "Pangeranku," panggil gadis itu lembut. "Sayang, kau adalah wanita tercantik di dunia ini," ucap sang pria. Pria itu kemudian mendekati bibirnya ke telinga gadis itu, hendak membisikkan sesuatu. Namun suaranya terdengar sangat aneh di telinga gadis itu. "Pangeranku, kenapa suaramu sangat aneh, seperti suara alarm?" ucap gadis itu heran. Pria itu terus berbicara semakin kencang membuat sang gadis meringis karena suaranya terdengar seperti hendak memecahkan gendang telinga. Kring kring kring. Terdengar suara alarm pagi berbunyi nyaring membangunkan Naya dari mimpi indahnya. Dengan perasaan kesal, Naya pun meraih jam waker yang berada di atas meja dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Dasar alarm tidak berguna. Naya terlihat menggeram. "Alarm sialan, menghancurkan mimpiku yang sedang bertemu pangeranku. Kalau saja kau tidak berbunyi, aku pasti sedang bahagia bersama pangeranku di mimpiku," ucapnya kesal pada benda yang telah hancur itu. Padahal dirinya lah yang menyetel jam itu berbunyi di pagi-pagi buta. Naya lalu bangkit dari tempat tidur empuknya, kemudian berdiri di depan cermin.
memuji kecantikannya sendiri. Aku yakin saat pembagian jatuh kecantikan, aku terlalu rakus sampai wajahku sangat cantik. Hahaha. Naya bergumam dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Saking asiknya bercermin, gadis periang itu sampai lupa tujuan ia menyetel alarm sepagi itu. Dan ketika matanya menangkap arah jarum jam di dinding, dia terlonjak kaget. Hah? Udah jam 8? Dengan mengucapkan ribuan sumpah serapahnya, Naya keluar dari rumah menuju tempat di mana mobilnya terparkir. Seorang sopir yang biasa mengantarnya langsung menghampirinya. "Nona mau kemana?" tanya pak sopir. "Mang Dedi, aku buru-buru, aku mau menyetir sendiri ya," ucap Naya lalu segera menaiki mobil. "Tapi Nona Naya kan baru belajar menyetir, apa tidak berbahaya?" tanya Mang Edi dengan nada khawatir. "Yang penting kan sudah bisa maju, mundur, belok kanan, belok kiri, sama rem, sudah kan?" sahut Naya. Mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah yang asri itu. Tinggallah Mang Dedi dengan kekhawatirannya pada gadis yang selama ini menjadi tuan putri di rumah mewah itu. "Ada apa, A?" tanya seorang wanita yang tiba-tiba datang menepuk bahu Mang Dedi. "Yun, Nona Naya pergi bawa mobil sendiri," jawab Mang Dedi. "Hah? Nona Naya kan baru belajar menyetir beberapa hari lalu. Itu juga kemarin nabrak pohon. Aduh, kalau tuan tahu bisa marah besar ini," ucap Yuni yang langsung ikut panik. Pasangan suami istri itu lalu mondar-mandir di halaman rumah memikirkan nasib Naya yang bahkan belum terlalu pandai menyetir. Dengan menyetel musik favoritnya, Naya ikut bernyanyi di dalam mobil. Tiba-tiba, Loh, ini mobilnya kenapa ini?" gumam Naya ketika tiba-tiba mobilnya berhenti di jalan. "Ah, mogok ya? Sial. Ucapnya seraya memukuli setir. Naya lalu turun dari mobil saking kesalnya. Dia menendang ban mobilnya dengan keras dan membuat kakinya sendiri terasa sakit. Au. Apes pagi ini. Setelah mondar-mandir tidak karuan di sana, Naya akhirnya menemukan ide. Gadis itu mengambil ponselnya yang ada di dalam mobil, lalu menghubungi seseorang. "Halo Mia?" "Iya Nay." Terdengar suara seorang gadis di seberang sana. "Kau ada nomor tukang bengkel tidak? Mobilku mogok di jalan nih." "Tukang bengkel? Oh iya ada. Sebentar ya, aku kirim kontaknya, nanti kau bisa hubungi sendiri." "Baiklah, cepat ya." Sambungan pun terputus. Naya kemudian membuka pesan yang dikirim oleh temannya itu, lalu segera menghubungi nomor yang tertera di sana. Sambil menunggu sang montir yang baru saja dihubunginya, Naya bersandar di jok mobil depan, membayangkan mimpi indahnya semalam. "Oh pangeranku," gumamnya. Setelah beberapa menit menunggu, datanglah seorang pria dengan mengendarai sebuah sepeda motor, berhenti tepat di belakang mobil mewah itu. "Permisi, apa yang tadi menghubungiku?" tanya seorang pria yang datang menghampiri Naya yang sedang menyandar di dalam mobilnya. Naya pun segera berbalik begitu mendengar suara seorang pria. "Iya, aku," sahut Naya. Tiba-tiba gadis itu mematung menatap wajah pria yang baru datang itu. Dia menatap tanpa berkedip. "Oh pangeranku, aku baru tahu kalau mimpi yang terputus bisa dilanjutkan. Kenapa dia lebih tampan dari mimpi pertamaku tadi?" ucap Naya dalam hati. Gadis itu mengira kembali bermimpi bertemu dengan sosok pangeran yang tadi datang di mimpinya, membuat pria yang baru saja datang itu keheranan. "Hei," panggil pria itu dengan tatapan heran, dan Naya menatapnya dengan tatapan berkedip. "Halo," pria itu menggerakkan suaranya membuyarkan lamunan gadis itu. Iya," sahut Naya gelagapan. Aku bukan mimpi, jadi beneran pangeran ini sekarang ada di hadapanku," batin Naya. "Mobilnya kenapa?" tanya sang montir. Naya masih menatap pria itu tanpa berkedip. Sosok pria bertubuh tinggi dan sangat tampan layaknya seorang pangeran sungguhan. Naya hampir tidak percaya jika pria di hadapannya hanyalah seorang montir. "Mobilnya minta disentuh," Naya menjawab asal tanpa sadar. Pria itu mengernyit, bingung dengan jawaban Naya. "Maksudnya?"
Sesaat kemudian Naya baru sadar bahwa ini bukan mimpi. Mobilnya tiba-tiba berhenti. Aku nggak tahu kenapa. Lagi-lagi dijawab gelagapan. Oh pangeran, kenapa wajahnya lebih tampan dari mimpiku? Batin Naya. Sang montir itu ternyata bernama Zian. Ia lalu membuka kap mobil depan dan memeriksa setiap kabel yang ada di sana. Setelah memeriksa, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Coba nyalakan mesinnya, pinta Zian. Naya pun segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin mobilnya. Namun setelah mendengar bunyi mobil itu, wajah Zian langsung berubah. Laki-laki itu mendekati Naya yang masih duduk di mobilnya dengan satu kaki terbijak di aspalnya. Apa kau baru saja belajar menyetir? Tanya laki-laki itu dengan ketusnya. Hehe, tahu dari mana? Jawab Naya. Sejak kapan? Baru kemarin. Jawabnya takut-takut. Yah, bagus, ucap Zian seraya mengangguk. Ini mogok karena bensinnya habis, ucap Zian membuat Naya tersentak. Wajahnya tiba-tiba merona merah karena malu. Bensin? Naya mengedarkan pandangannya hendak melihat apakah di sekitar sana ada pengecer bensin. Maaf, aku nggak tahu kalau bensinnya habis, jadi bagaimana sekarang? Dengan raut wajah kesal, Zian membuat Naya mendorong mobilnya sampai di pom bensin yang tidak jauh dari lokasi mereka berada. Ini, Naya menyodorkan beberapa lembar uang ratus ribuan kepada Zian. Namun bukannya mengambil uang itu, Zian malah beranjak meninggalkan Naya. Naya lalu mengekor pada Zian yang hendak menuju sepeda motornya. Ada apa? Tanya Zian ketus. Kan aku mau bayar, ucap Naya dengan polosnya. Zian terkekeh dengan wajah sinis. Mau bayar? Tanya Zian. Iya, mau bayar, sahut Naya seraya mengangguk. Cukup jangan sok tahu, baru belajar menyetir 1 hari sudah berlagak. Bagaimana kalau merugikan pengendara lain? Menabrak misalnya, kau bisa tanggung jawab, ucap Zian panjang lebar. Ini kan aku tanggung jawab. Dengan uang? Dasar, semua anak orang kaya sama aja. Zian lalu pergi meninggalkan Naya yang mematung di sana. Gadis itu begitu terpesona pada Zian, apalagi sikap Zian yang begitu acuh tak acuh kepadanya. Bagaimana dia bisa kelihatan sekeren itu? Batin Naya.